Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam jurnalis pejuang pena production. Saya Gusti Adi Pranoto selaku director film JBAB Part 1, Part 2 dan Part 3 nantinya. Dan ini saya Ya, Nata Gama sebagai Rian Nah. di film Jangan Buat Aku Berdosa yang udah kalian lihat kemarin. Iya, dia ini adalah sebagai Rian di dalam film Jangan Buat Aku Berdosa. Nah, gimana teman-teman film kita? Ya, terima kasih ya. Kami mengucapkan banyak terima kasih gitu kan atas teman-teman yang udah menonton film kami ya, sudah Apresiasinya mensupport. juga. Iya, apresiasinya sangat luar biasa. Dan alhamdulillah subscribe kita sudah mencapai 1000 lebih. Alhamdulillah ya, semoga film ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan bisa menjadi penguat motivasi dalam hijrah mereka ya, dalam Amin. berhijrah untuk meninggalkan sesuatu hal yang buruk. Kata si Fikri waktu itu kan zina. Nah, Masya Allah. Nah, mungkin setelah ini kita akan langsung saja ya memutarkan film Jangan Buat Aku Berdosa Part 2 teman-teman. Part 2. Nah, Part 2. Nah, jadi di Part 2 ini nih, alasan Nadine, kenapa sih Nadine kok mutusin si Rian? Nah, Iya, benar, saya iya. bakal nonton film ini karena saya nggak ada di situ. Oh, nggak ada di situ. Nggak ada di Masya situ. Allah, iya Saya- benar. Benar, di Part 2 ini Mas Gama selaku Rian itu tidak main teman-teman di film yang Part 2 ini. Jadi harus nonton. nah, ini harus nonton. Agamanya aja harus nonton, apalagi kalian gitu kan. Nah, setelah ini tapi kok kayaknya kurang ini ya. Apa garing ya? Iya, garing. Oh ya, kita setel lagunya JP3 dulu ya, yang Iya, seharus terlambat. Kita setel ya. Wah, kan enak kalau kayak gitu kan? Iya ya. Lebih mendayu-dayu. Gimana teman-teman, lagu-lagunya juga kan luar biasa ya. Ya alhamdulillah itu lagu ciptaannya Via Yohanda Dari selaku penulis dari film ini dan ide cerita sekaligus. Dan yang menjadi vokalis itu adalah siswa dari Pringsewu Lampung sendiri, jadi SMA Negeri 1 Pringsewu yang menjadi vokalis. Kita langsung aja untuk menuju ke tapi sebelum itu ada yang baru lagi di part 2 ini. Jadi sebelum, kalau part 1 itu kan nggak ada watermarknya. Watermark itu kayak logo-logo JP, logo-logo file misalkan di film-film itu iya, misalkan ada logo ininya gitu kan. Nah, kita juga akan buat, kita musuhan dulu. Udah kelihatan? Nah, kelihatan. Lalu juga ada buat lebih sinematik dulu. Jadi atas bawah itu kita hitamin dulu biar lebih sinematik. Nah, gimana kan lebih sinematik lagi? Nah, udah langsung aja, nggak usah lama-lama. Kita saksikan ya bareng-bareng ya. Yes. Di BLB Part 2 dengan judulnya apa? Memantaskan Memantaskan. diri. Kita cek kidot film Jangan Buat Aku Berdosa Part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu nggak? Kenapa? Ren, putus tahu sama pacarnya. Telat kamu, tukang masuk pulang ya. Iya, bagus banget. Akhirnya mereka tahu. Hukum pacaran itu kan haram. Tapi katanya Ren lagi deket sama Desi. Hah? Mbak Desi? Iya. Yang kayaknya syar'i itu? Iya. Yang suka ngatain motivasi? Iya. Ya, Ren pacaran sama Mbak Desi? Oh, cocok banget sama mereka. Nah, kalau sama Mbak Desi, aku baru setuju. Riannya alim. Mbak Desinya, ya Allah, syar'i banget. Kalau menurut aku sih, mereka berdua tuh cocok banget. Kalau menurut aku ya, mereka banget cocok. Baru deket sih, belum pacaran. Tapi aku pikir gitu, mereka cocok. Daripada sama pacar yang dulu. Mau pasangannya syariah atau preman, yang namanya pacaran tetap haram. Mbak Yuna, kapan datang Mbak? Tadi Itu kan Mbak Yuna yang suka ngatin ngasih motivasi itu loh. Iya benar. Kok Om Mayor kenal ya sama Nadine? Itu mereka teman. ngobrol pindah aja yuk ke sana. Kemana Mbak? Ikut Mbak Yuna aja. Kalau ngobrol di sini nggak enak, yuk. Tunggu di sini ya.
Assalamualaikum Ukti. Waalaikumsalam. Tadi Mbak Yuna nggak sengaja dengerin obrolan kalian. Nggak apa-apa, Mbak Yuna cuma mau ngasih tahu. Jadi, tingkat kealiman seorang itu hanya Allah yang tahu. Bukan dilihat dari pakaian syari atau tidaknya. Orang yang berpakaian syari aja belum tentu dia kadar keimanannya kuat. Jadi hanya Allah yang tahu hati seseorang. Yaudah Mbak mau pergi dulu ya. Oh iya Mbak. Assalamualaikum Ti. Waalaikumsalam. Ayo. Kata Fikri, kamu putus. Itu benar. Iya Mbak, Alhamdulillah. tapi Mbak, aku masih belum bisa move on. Kadang aku masih suka sakit hati kalau ngeliat Rian deket sama cewek lain. Pedih Mbak rasanya setelah putus. Rian kayaknya kelihatannya biasa aja deh. Kayaknya dia bener-bener gak mencintaiku lagi dan mengharapkan kita putus. Loh, yang minta putus itu siapa? Ya, aku sih Mbak. Tapi aku masih ngerasa sakit hati banget. Berarti kamu belum ikhlas mutusinya, Nadine. Ikhlas Mbak, ikhlas. Tapi masih suka kepikiran sih. Jadi gini, Mbak mau nyampein kata mutiara dari Imam Syafi'i. Beliau berkata, ketika kamu berharap kepada manusia, maka Allah timpahkan kepadamu pedihnya suatu pengharapan. Supaya kamu tahu bahwa Allah itu sangat cemburu kepada hati yang berharap selain Dia. Agar kamu berharap hanya kepada Allah. Ingat Nadine, berharaplah kepada Allah. Karena hanya kepada Allah sebaik-baik tempat kembali. Maksudnya Mbak? Gini, kenapa kamu masih ngerasa sakit hati? Itu karena kamu masih berharap sama Rian. Rangkul Rian dalam doa, Nadine. Jangan umbar cinta. Tapi emang bener sih Mbak apa yang mereka omongin tadi. Rian itu lebih cocok sama yang jilbabnya syar'i. Rian kan orangnya alim, suka berdakwah pula. Nadine, jodoh itu Allah yang ngatur. Ingat, jodoh, rezeki, maut, itu semua udah ditentuin sama Allah. Kita sebagai hambanya hanya disuruh memataskan diri. Dan kalau soal dakwah, itu kewajiban kita sebagai setiap muslim. Apalagi perintah berpakaian syar'i. Itu memang sudah kewajiban kita setiap muslim. Kalau pakai pakaian syar'i, aku belum siap Mbak. Lu gak siap gimana? Siap untuk kapan, Dok? Keburu disolatin lo. Ya kan, aku anaknya masih pecicilan Mbak. Aku kan bocahnya pecicilan, gak kayak Mbak Yuna yang kalem. Jadi, berpakaian syar'i itu wajibnya hanya untuk wanita yang kalem-kalem aja. Enggak kan? Ya kan biar sesuai Mbak, kan aneh sih Mbak. Ketika hijabnya udah syar'i, tapi akhlaknya itu nggak bisa dicontoh. Ingat, Nat. Hijab dan akhlak itu nggak satu paket loh. Sekarang Mbak, Yuna mau tanya ini sama kamu. Mana yang harus didahulukan dirubah? Hijab apa akhlak? Hijab dulu. Karena hijab itu menutupi aurat. Sedangkan menutup aurat itu adalah kewajiban kita sebagai setiap muslim. Dan itu perintah Allah. Langsung Allah menyampaikan dalam firman Allah. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafuran rahima. Nah, yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu,
dan istri orang-orang mukmin. Hendaklah ia mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya, agar mereka mudah dikenali dan agar mereka terlindungi. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuh, udah jelas kan perintah kita untuk berhijab? Ada lagi di dalam surat An-Nur ayat 31. Nih artinya. Intinya sama-sama perintah untuk menutupi aurat. Sekarang ngerti kan kamu? Pasti ada aja yang ngoceh ketika hijabnya udah syar'i tapi nggak sesuai sama akhlaknya. Nadine, perintah untuk berpakaian syar'i itu hukumnya wajib. Kalau perkara ocehan orang, loh, kita kan mau mendapat pahala dari Allah, bukan ocehan orang lain. Lurusin niatmu, Nadine. Tapi aku nggak pantas, Mbak. Yang nggak pantas itu ngumbar aurat. Tapi aku belum siap, Mbak. Siapnya itu kapan? Nanti keburu disolatin loh. Ih, Mbak Yuna. Sekarang Mbak Yuna mau tanya nih, dengan pakaian kamu yang sekarang ini, apa kamu pantas disebut sebagai hamba Allah yang taat? Enggak kan? Nah, makanya itu, dari sekarang kita berusaha memataskan diri menjadi hamba Allah yang taat, agar nanti akhirnya kita mendapatkan janji Allah, yaitu surganya Allah. Surganya Allah itu hanya akan dipenuhi oleh orang-orang yang benar-benar taat kepada Allah, yaitu yang hamba Allah yang taat. Contohnya, kalau kita sebagai muslimah yang menutup aurat menggunakan hijab. Ya kan, aku belum punya hijab kayak Mbak Yuna. Jadi gitu. Nih, kemarin Mbak Yuna habis beli. Buat kamu aja yang mau memataskan diri menjadi hamba Allah yang taat. Beneran, Mbak? Terima kasih ya, Mbak ya. Besok ikut Mbak Yuna jalan-jalan ya, pakai jilbab ini. Fikri sama Budi juga ikut kok. Ih, pasti pikir ngoceh nggak pantas deh. Hatiku lemah jauh darinya, menahan takdir kedatanganmu. Bukan Kayaknya aku Jin pas meski Rena, kadang tak rela. cepet sih. Cintamu seharusnya terlambat pada siapa. Udah yang ikhlas. Hatikan Rena, Allah, Tuhan yang boleh? tahu. Lumayan kok. Waktu kamu jadi tukang foto. Nadine, cantik banget kamu. Pantas kamu pakai jilbab itu. Oh, masih main Nelan. Tuh kan, Mbak. Aku bilang apa? Pikir pasti ngoceh. Udah Nat, gak usah dia dengerin. Fikri itu cuma sirik. Besok kamu kasih aja hijab ke dia. Biar yang make. Biar gak sirik lagi. Sirik. Tahu lah itulah. Main tuh. Yuk foto yuk. Coba. Lama amat sih, Dik. Sabar gak ya? Tapi kayaknya aku aja lo yang pantas dibutuhin lo. Ih, Udah. ini nggak kelihatan loh. Ah. Sepenuhnya salahmu, hatiku lemah jauh darinya, menahan takdir kedatanganmu. Bukan kuasaku, meski kadang tak rela. Cintamu seharusnya terlambat pada siapa. Hatikan Allah, Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu.